Oke, kita mulai perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita bisa berkumpul kembali ya, mahasiswa ya. Jadi untuk melihat keadaan kalian ini coba di on cam kan dulu sama Pak mahasiswa Ibu nih yang lagi tidur-tiduran atau lagi ada yang sakit ya kan, bisa Ibu lihat kalau dia on cam. Kalau off cam nanti nggak bisa kelihatan ini. Ada apa enggak di sana? Ya, yang masih off cam, silakan on cam terlebih dahulu. Ananda mau kemana, Nanda? Izin Bu, ini ingin ke bandara Bu, antar saudara Bu. Oke. Yang lainnya silakan on cam. Masih ada aja yang off cam ya. Silakan on cam dulu mahasiswa. Untuk rekapannya kan mahasiswa ya. Tolong dibuat ya, soalnya di e-learning-nya nanti saya mau sematkan untuk record dan screenshot-nya ya. Takutnya nggak ada laporan, nanti kita ngulang kalau nggak ada laporan kegiatan pembelajarannya ya, baik di ilmu kesehatan maupun simulasi ya, tolong direkap dulu ya. Jadi nanti saya mau masukkan di e-learning. Jadi kalau tiba-tiba ada yang penjaminan mutu, mau ngelihat e-learning kita, berarti yang sampai ikutnya nggak ada, SS-nya nggak ada, nah berarti kan kegiatannya itu direkap dulu sama SS-nya ya, mahasiswa tolong kirimkan nanti ya di grup saja ya. Ya. Oke, udah on cam semua mahasiswa, Ragil. Ridho. Untuk yang simulasinya bagaimana Bu? Untuk yang simulasinya cukup yang waktu screenshot-nya aja yang waktu di awal perkuliahan ya. Gitu aja. Ya. Yang belum on cam kenapa? Lagi kenapa? Dan kemana mahasiswa yang lainnya? Baru hanya 47 orang. Baru 47 orang. Nah, sambil menunggu ya, kita mulai saja. Siapa yang jadi moderator untuk materi doping hari ini? Silakan mahasiswa. Untuk doping, materi doping, siapa moderatornya? Izin Bu, ini pemaparannya kelas Palembang dulu atau Indralaya dulu? Oke, yang siap terlebih dahulu siapa? Kelompok mana? Indralaya kah? Atau Palembang? Yang udah siap? Izin Bu, Palembang dulu ya Bu. Oke, silakan. Silakan dimulai. Taufik, Hidayah bisa on cam biar Ya Bu. enak ada orangnya. Oke, silakan. Silakan dimulai ya. Izin apa screen saya sudah tampil? Sudah Zak. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 6 kelas Palembang ingin memaparkan hasil presentasi kelompok kami yang bertema doping. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Hadir Pik. Baiklah, kepada Belinda Kurnia, apakah hadir? Hadir. Dan saya sendiri. Baiklah, materi yang pertama akan dibacakan oleh Belinda. Kepada Belinda, waktu dan tempat kami persilakan. Izin sudah bergerak belum ke slide selanjutnya? Belum. Sebentar. Sudah muncul belum? Sudah. Belinda, apakah sudah muncul? Sudah. Olahraga merupakan salah satu aktivitas yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Olahraga merupakan faktor penting dalam upaya pemeliharaan kesehatan manusia. Menurut UNESCO, olahraga merupakan aktivitas fisik berupa permainan berisikan perjuangan melawan unsur-unsur alam, orang lain ataupun diri sendiri. Lutan 2001. Pengertian doping. Doping berasal dari bahasa Belanda dop, yang artinya sama sisa campuran tembakau dengan biji daturas,
taromonium yang digunakan oleh perampok untuk membuat korbannya berhalusinasi dan kebingungan. Rohadgi, Pinses, Randy Narayana, 2012. Doping adalah pemberian atau penggunaan oleh peserta lomba berupa bahan yang asing bagi organisme melalui jalan apa saja atau bahan fisiologi dalam jumlah yang abnormal atau diberikan melalui jalan yang abnormal dengan tujuan meningkatkan prestasi. International Congress of Sport Science, 1964. Definisi tentang doping menurut Pushartati 2008. Pertama, penggunaan beberapa hal yang mengandung substansi terlarang pada tubuh seorang atlet. Yang kedua, melakukan penolakan pengumpulan sampel untuk kepentingan pemeriksaan doping. Yang ketiga, melanggar persyaratan pemeriksaan doping. Yang keempat, melakukan pengerusakan pada saat pengawasan doping. Yang kelima, memiliki substansi atau metode terlarang. Dan yang keenam, memberikan substansi atau metode terlarang. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih Belinda. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Riko Irfansyah. Kepada Muhammad Riko kami persilakan. Oke, baik. Terima kasih kepada saudara topik. Saya melanjutkan. Yang pertama itu di sini ada alasan penggunaan doping. Yang pertama itu ada aspek psikososial. Setiap individu memiliki potensi melakukan pelanggaran. Yang kedua itu kepribadian individu yang memiliki konsep diri maupun harga diri negatif atau rendah. Yang ketiga itu lingkungan sosial individu. Yang keempat, nilai sosial, kemenangan dalam setiap kompetisi, kemenangan prestasi, menang selalu ada dalam lingkungan pemain. Yang keenam, kurangnya informasi tentang bahaya penggunaan doping bagi diri sendiri dan orang lain. Yang ketujuh itu ketatnya persaingan. Yang kedelapan, komersialisasi. Yang kesembilan itu propaganda. Yang 10, frustasi karena latihan yang telah dilakukannya. Lanjut, Jaki. Kemudian alasan larangan penggunaan doping. IOC atau International Olympic Committee memberikan batasan tentang dasar konsep doping, meliputi dua pengertian, yakni yang pertama itu penggunaan bahan yang dilarang dan penggunaan metode yang dilarang. Adapun alasan pelanggaran doping meliputi yang pertama alasan etis, penggunaan doping melanggar forma, fair play, dan sportivitas yang merupakan jiwa olahraga. Yang kedua, alasan medis, membahayakan keselamatan pemakaiannya, atlet akan mengalami habituation atau kebiasaan dan addiction atau ketagihan, serta drugs abuse atau ketergantungan obat yang dapat membahayakan jiwanya. Lanjut lagi. Selanjutnya ada risiko penggunaan doping. Yang pertama ada morfin, berpengaruh terhadap SSP atau sistem saraf pusat. Berupa analgesia, meningkatkan rasa kantuk, perubahan mood, dan depresi pernapasan. Yang kedua ada anabolik steroid, menyebabkan wanita bersifat maskulin, gangguan pertumbuhan dan perkembangan tulang, oedem icterus, kanker hati, impotensi, dan peningkatan suhu tubuh. Yang ketiga, hormon peptide. Jenis doping ini dapat menyebabkan tremor, hipertensi, kecemasan, resiko pembekuan darah, stroke, dan resiko meningkatnya serangan jantung. Yang terakhir ada beta blocker. Jenis doping ini digunakan untuk menurunkan tingkat denyut jantung. Biasanya itu digunakan untuk nomor panahan atau menembak. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, next Zaki. Baiklah, materi selanjutnya penjelasan bahayanya menggunakan doping. Yang pertama, bagi kesehatan, penggunaan doping yang semena-mena dapat berdampak negatif bagi kesehatan, yaitu penampilan fisik dan
yang tidak menarik seperti penuh jerawat, buah dada menjadi besar pada laki-laki. Selain itu dapat menyebabkan serangan jantung, penyakit kanker, penyakit liver, hipertensi pada laki-laki, maskulinisasi pada wanita, rambut rontok, dan masalah serius lainnya. Yang kedua, fairness. Penggunaan doping sebagai alat untuk meningkatkan kemampuan menyebabkan pertandingan menjadi tidak fair. Yang ketiga, kekerasan. Hasil penelitian bukan kepada fair. para pemain football. Bukan fair. Fair. Ya, Bu. Izin Coba melanjutkan. ulang lagi, coba. Yang ketiga, ada kekerasan. Hasil penelitian kepada para pemain football Amerika menunjukkan hampir 80% menggunakan steroid. Next, Zak. Selanjutnya, bahaya dan metode terlarang. Yang pertama ada agen anabolik. Penggunaan agen anabolik dilarang oleh WADA karena dapat meningkatkan kinerja atlet. Yang kedua, hormon pertumbuhan dan peptida. Hormon pertumbuhan merupakan zat untuk pembentuk tulang dan otot. Yang ketiga, beta-2 agonis. Beta-2 agonis biasanya ditemukan di inhaler untuk penyakit asma. Beta-2 agonis berfungsi untuk mengendurkan otot-otot saluran bronkial ketika terserang asma. Yang keempat, hormon dan modulator metabolik. Obat ini bekerja untuk mencegah kerusakan otot pada atlet dengan menurunkan jumlah hormon dalam tubuh. Yang kelima, diuretik. Zat diuretik membuat seseorang menghasilkan lebih banyak urin. Yang keenam, stimulan. Stimulan dapat meningkatkan kondisi psikologis para atlet. Yang ketujuh, glukokortikoid merupakan salah satu bentuk hormon stres yang terkait dengan kortisol. Lanjut, Zak. Habis. Baiklah, itulah pemaparan dari kelas Palembang. Sebelum dilempar ke moderator kelas Indralaya, di sini kami membuka untuk 3 sesi pertanyaan kepada rekan-rekan. Apabila ada yang belum jelas dari materi kelompok kami, silakan raise hand dan silakan untuk bertanya. Izin bertanya, moderator. Baik, kepada Muhammad Iqbal. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal dari kelas Palembang. Izin bertanya. Untuk energi drink seperti extra jus itu apakah termasuk ke dalam doping? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Muhammad Iqbal. Silakan sematkan pertanyaan di kolom chat. Baiklah, di sini apakah ada yang ingin bertanya? Kami silakan. Apakah dari rekan-rekan sekalian ada yang belum jelas tentang pemaparan kelompok kami? Silakan bertanya. Baiklah Bu, sepertinya tidak ada lagi yang ingin bertanya. Izin melemparkan ke moderator kelas Indra. Nggak ada yang bertanya? Ya. Cuman Muhammad Iqbal Bu, Yang dari lainnya kelas nggak? Palembang. Oke, dipikirkan dulu ya yang mau bertanya. Oke, silakan. Dilanjutkan ke Indralaya. Oke, izin Bu. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kenalkan, kami dari kelompok 6 kelas Indaraya. Di sini kami akan memaparkan materi kami mengenai penggunaan doping dalam olahraga. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya untuk mengabsen kehadiran rekan-rekan kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Randy Abdul Rahman. Apakah sudah hadir dalam Zoom? Halo, Saudara Randy Abdul Rahman. Hadir Ki, hadir. Saya. Oke, selanjutnya ada Intan Dea Pangesti. Apakah sudah hadir dalam Zoom? Oke, selanjutnya Kak Sendria Iksandinata. Oke, selanjutnya Amanda Yona. Hadir. Oke, selanjutnya Henggi Lesmana Wijaya adalah saya sendiri. Selanjutnya adalah Putri Intan Juwita. Apakah sudah hadir? Sudah siap hadir. Oke, yang terakhir ada Muhammad Priyatna. Halo, Saudara Muhammad Priyatna. Apakah sudah hadir dalam Zoom? Oke, mungkin Saudara Priyatna masih terkendala jaringan. Bella, di sini kami akan menjelaskan tentang definisi doping yang akan dijelaskan oleh Intan Dea Pangesti. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan itu doping. Kata doping sendiri berasal dari DP, bahasa suku Kafan di Afrika Selatan yang artinya minuman keras, berkonsentrasi tinggi dan campuran akar tumbuhan yang biasa dipakai suku setempat untuk perangsangan atau stimulan pada acara trench adat. Sedangkan doping dalam bahasa Inggris berarti zat campuran opium dan narkotika untuk perangsang. Kata doping pertama kali dipakai di Inggris pada tahun 1869 untuk balapan kuda di Inggris, di mana kuda didoping agar menjadi juara. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 22, doping adalah penggunaan zat dan atau metode terlarang untuk meningkatkan prestasi olahraga. Baiklah, terima kasih. Bella, terima kasih kepada Intan Dea Pangesti. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Randy Abdul Rahman. Kepada Saudara Randy Abdul Rahman dipersilahkan. Oke, baiklah, terima kasih kepada saudara ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis doping. Yang pertama ada stimulan. Stimulan ini adalah obat yang digunakan untuk meningkatkan aktivitas fisik dan kewaspadaan dengan meningkatkan gerak jantung dan pernapasan serta meningkatkan fungsi otak. Nah, ini bekerja pada sistem syaraf pusat. Stimulan bisa merangsang tubuh baik secara mental dan fisik. Yang kedua ada narkotik analgesik. Analgesia narkotik ini biasanya mengambil bentuk dari obat penghilang rasa dan penghilang rasa sakit yang bekerja pada otak dan sumsum tulang belakang untuk mengobati rasa sakit yang terkait dengan stimulus yang menyakitkan. Yang ketiga, kanabinoid. Kanabinoid adalah bahan kimia psikoaktif yang berasal dari tanaman ganja yang menyebabkan perasaan relaksi. Contohnya adalah hasis, minyak hasis, marijuana. Marijuana ini umumnya tidak dianggap meningkatkan kinerja tapi dilarang. 4. Anabolic agent. Anabolic steroid endogenik atau AAS ini, AAS adalah versi sintetis dari hormon testosteron. Adalah hormon kelamin laki-laki yang ditemukan dalam jumlah besar pada kebanyakan laki-laki dan beberapa perempuan. Anabolic steroid ini masuk ke dalam salah satu dari dua kategori. Yang pertama, steroid eksogen adalah substansi yang tidak mampu diproduksi oleh tubuh secara alami. Dan yang kedua, steroid endogen adalah mereka zat yang mampu diproduksi oleh tubuh secara alami. Nah, selanjutnya ada peptide hormon. Ya, hormon peptida adalah zat yang diproduksi oleh kelenjar dalam tubuh dan setelah beredar melalui darah dapat mempengaruhi organ-organ dan jaringan lain untuk mengubah fungsi tubuh. Yang keenam, beta-2 agonis adalah obat yang biasa digunakan untuk mengobati asma dengan relaksi otot-otot yang mengelilingi jalan napas dan membuka saluran udara. Yang ketujuh, masking agent. Bunyikan keberadaan zat terlarang dalam urin atau sampel lainnya. Selanjutnya yang 8, glukokortikosteroid. Dalam pengobatan konvensional, glukokortikosteroid ini digunakan terutama sebagai obat anti-inflamasi dan untuk meringankan rasa sakit mereka. Umumnya digunakan untuk mengobati asma, demam, peradangan jaringan, dan rheumatoid arthritis. Contohnya dexamethasone, fluticasone, prednisone,
triamcinolone, acetonide, dan jerofleponide dilarang karena ketika diberikan secara sistemik ke dalam darah dapat menghasilkan perasaan euforia, berpotensi memberikan keuntungan yang tidak adil atlet. Oke, terima kasih. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Randy Abdurrahman. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Rasendria Iksan Dinata. Kepada Saudara Iksan, dipersilakan. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya, dampak penggunaan doping bagi tubuh manusia. Dampaknya yang pertama, konsumsi obat doping pada atlet dapat meningkatkan prestasi yang melampaui batas normal, dan ini berbahaya. Nanti peringatan dari tubuh bahwa seseorang tersebut telah sampai batas kemampuannya. Jadi jika dipaksakan bisa menimbulkan exhaustion yang membahayakan kesehatan. Selanjutnya, doping dengan suntikan darah akan menimbulkan reaksi alergi, meningkatkan sirkulasi darah di atas normal, dan mungkin gangguan di. Selanjutnya, hormonis dan analognya dapat mengakibatkan si atlet menderita sakit kepala, perasaan selalu letih, depresi, pembesaran buah dada pada atlet pria, dan mudah tersinggung. Yang keempat, dampak buruk dari suntikan dari eritropoietin adalah darah menjadi lebih mudah menggumpal dan kemungkinan terjadi stroke. Slide selanjutnya. Selanjutnya, pemakaian diuretika yang terlalu berlebihan dapat menyebabkan pengeluaran garam mineral yang berlebihan, sehingga mengakibatkan timbulnya nyeri otot, mual, kepala, dan kesan. Pemakaian yang terlalu sering mungkin akan menyebabkan gangguan ginjal dan jantung. Selanjutnya, pemakaian berfungsi menghilangkan rasa sakit ketika haid. Namun, dampak buruknya jika salah memilih obat bisa menyebabkan sulit bernapas, mual, konsentrasi yang hilang, dan mungkin menimbulkan adiksi dan atau ketagihan. Selanjutnya, salah satu jenis obat doping yang paling sering digunakan para atlet adalah obat-obatan anabolik seperti androgenik steroid. Ini punya efek berbahaya baik bagi atlet pria maupun atlet perempuan karena mengganggu keseimbangan hormon dan dapat meningkatkan risiko terkena penyakit hati. Selanjutnya, slide selanjutnya. Oke, terima kasih untuk Saudara Iksan Dinaptas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Putri Intan Juwita. Kepada Saudari Putri Intan Juwita, dipersilakan. Beta blockers membendung menyampaikan rangsangan ke jantung, paru-paru, dan aliran darah, memperlambat rata-rata detak jantung. Itu dilarang dalam olahraga seperti panahan dan menyelam karena menghindarkan getaran. Efek merugikan yang terjadi antara lain mimpi buruk, susah tidur, kelelahan, depresi, gula darah rendah, dan gagal jantung. Selanjutnya, HGH atau Human Growth Hormone atau hormon pertumbuhan manusia. Somatotropin menyamai hormon pertumbuhan dalam darah yang dikendalikan oleh mekanisme kompleks yang merangsang pertumbuhan, membantu sintesa protein, dan menghancurkan lemak. HGH disalahgunakan oleh saingan untuk merangsang otot dan pertumbuhan jaringan. Efek yang merugikan termasuk kelebihan kadar glukosa, akumulasi cairan, sakit jantung, masalah sendi dan jaringan pengikat, kadar lemak tinggi, lemahnya otot, aktivitas tiroid yang rendah, dan cacat. Oke, terima kasih untuk Saudari Putri Intan Juwita. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Muhammad Priyatna. Kepada Muhammad Priyatna, dipersilakan. Oke, terima
dengan alasan terutama mengacu pada ancaman kesehatan atau gangguan fungsi hati dan tumor hati. Atas obat peningkat performa. Kesamaan kesempatan bagi semua atlet dan efek olahraga bersih atau bebas doping yang patut dicontoh dalam kehidupan umum. Adapun alasan pelarangan doping yaitu yang pertama alasan etis. Penggunaan doping melanggar norma foreplay dan sportivitas yang merupakan jiwa olahraga. Yang kedua, alasan medis. Membahayakan keselamatan pemakainya. Atlet akan mengalami habituation atau kebiasaan dan addiction atau ketagihan serta drugs abuse atau ketergantungan obat yang dapat membahayakan jiwa. Seperti kasus yang pernah terjadi kurun waktu tahun 1967 yaitu kematian atlet balap sepeda, sepak bola dan tinju setelah mengkonsumsi obat-obatan doping. Oke, terima kasih kepada Saudara Priyatna. Oke, mungkin sekian paparan dari kelompok kami. Di sini kami akan membuka sesi tanya jawab pada siapa yang merasa belum jelas dengan penyampaian materi kami. Sini kami membuka 3 pertanyaan. Dipersilakan bagi yang ingin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, moderator. Ya, silakan Wanda. Baik, perkenalkan, nama saya Wanda Matinsa Putri dari kelas Indralaya. Di sini saya ingin bertanya, bagaimana cara mengetes seorang atlet itu menggunakan doping atau tidak? Terima kasih. Oke, terima kasih Wanda. Silakan diselipkan pertanyaannya di room chat. Oke, selanjutnya bagi yang ingin bertanya. Izin bertanya, moderator. Izin bertanya, moderator. Iya, silakan Cut. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Cuti Oktarina dari kelas Indralaya. Di sini saya tadi mendengar bahwa ada yang namanya doping gen. Nah, saya ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan doping gen tersebut dan bagaimana cara kerjanya? Terima kasih. Oke, terima kasih. Silahkan untuk menyelipkan pertanyaannya tadi di room chat. Selanjutnya untuk pertanyaan terakhir. Izin bertanya, moderator. Oke, silakan Nurul. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul. Saya dari kelas Indralaya. Izin bertanya, apa yang menyebabkan seorang atlet menggunakan doping padahal doping itu sangat berbahaya bagi kesehatan tubuhnya sendiri? Terima kasih. Oke, terima kasih Nurul. Silahkan diselipkan di kolom chat. Bella, izin Bu, langsung jawab Bu. Kelas Palembang dulu aja jawabnya. Oke, Jawab ya. oke, baiklah. Kami dari kelompok Indralaya izin untuk mendiskusikan jawabannya terlebih dahulu. Untuk selanjutnya kami serahkan kembali kepada moderator kelas Palembang, kepada Saudara Taufik, dipersilakan. Ya, terima kasih moderator kelas Indralaya, Henggi. Baiklah, di sini kami akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Iqbal yang akan dijawab oleh Belinda. Baiklah, saya akan jawab pertanyaan dari Iqbal. Pertanyaannya itu, apakah extra juice atau energi drink termasuk ke dalam doping? Jadi extra juice itu bukan termasuk dalam doping karena doping itu adalah zat kimia yang secara sengaja digunakan untuk meningkatkan kemampuan fisik seorang atlet. Sedangkan energi drink itu termasuk suplemen makanan atau minuman berenergi yang mengandung multivitamin, taurin, kafein, dan biasanya juga ditambahkan herbal seperti ginseng dan jahe. Dan energi drink itu biasanya digunakan untuk menambah tenaga, kesegaran, stimulasi metabolisme, dan stamina tubuh. Baiklah, terima kasih Belinda. Sebelum kami tanyakan kepada Muhammad Iqbal, apakah sudah jelas? Apakah dari rekan-rekan ada yang ingin menambahkan atau menyanggah jawaban dari kelompok? Baiklah, sepertinya tidak ada yang ingin menambahkan atau menyanggah. Kami kembalikan kepada Muhammad Iqbal. Apakah jawaban dari Saudara Belinda Kurnia sudah jelas? Baik, terima kasih moderator atas jawabannya. Terima kasih, sudah sangat jelas sekali Saudara Belinda. Terima kasih Muhammad Iqbal. Izin Bu, di sini buka sesi pertanyaan lagi ya Bu. Iya, ya. Baiklah, dari rekan-rekan sekalian,
Apakah dari pemaparan kelompok kami ada yang masih kurang jelas? Kami buka sesi pertanyaan. Kepada rekan-rekan silakan bertanya. Ayo silakan ditanyakan ini. Kenapa pada off cam semua? Silakan mahasiswa. Halo mahasiswa, kenapa pada off cam semua? Silakan bertanya. Lela, Sally Dinata, coba bertanya. Lela. Lela Sally Dinata. Tidak hadir. Oke, Laila tidak ada. Priyatna. Izin, Bu. Priyatna Laila lagi. tidak ada. Ada, Bu. Izin, Bu. Saya suruh off on cam loh. Cutia. Hadir, Bu. Sudah bertanya di kelas Palembang, Indralaya, Bu. Rasendria, coba. Mana? Rafli Aditya. Irfandi. Yang nggak jawab berarti nggak hadir ya hari ini ya. Siap hadir, Bu. Hadir, makanya on cam. Kalau suruh diskusi bertanya ya bertanya. Jangan ini pada diam-diaman. Semedi di sini ya. Nggak ada orang jawab, nggak digubris, orang suruh nanya, nggak nanya. Yang kuliah sedikit. Maunya apa ini semester 4 ini? Mau dimarahin terus kayak gitu? Ya. Biasaan kayaknya. Silakan Izin, coba. Bu. Apa? Untuk yang Laila tadi, dia ada turnamen futsal, Bu. Oh, lagi apa aja deh? Lagi latihan. Lagi turnamen, Bu. Lagi TC atau lagi turnamen? TC, Bu. TC, Bu. Izin, Bu, baiklah kepada rekan-rekan sekalian, jika belum ada pertanyaan kami lempar ke kelas Izin bertanya. ya. Apa yang Baik, Jar. bertanya, Bu? Topik? Ya, Jar, lanjut, Jar. Oke. Izin bertanya, Pek ya. Terkait dengan tadi, maaf, saya off cam dulu. Di bahan dan metode terlarang yang kelompok kalian jelaskan tadi kan ada yang bagian C itu beta 2 agonis. Beta 2 agonis biasanya ditemukan di inhaler penyakit asma. Beta 2 agnosis berfungsi untuk mengendurkan otot-otot saluran bronkial ketika terserang asma. Jadi pertanyaan saya, bagaimana jika seorang atlet itu sedang terkena asma, apakah boleh menggunakan ini beta 2 agonis ini atau tidak seperti itu? Atau bagaimana sih contoh penerapan atau penggunaan beta 2 agonis ini? Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Fajar atas pertanyaannya. Silakan sematkan pertanyaan di kolom chat.
Baiklah rekan-rekan, apakah ada yang ingin bertanya? Kami silakan bertanya. Izin bertanya. Iya, Dela, lanjut. Baiklah, terima kasih moderator. Jadi pertanyaannya kan ada beberapa jenis doping di dalam ada jenis beberapa doping. Kemudian jenis doping apa yang sering digunakan oleh atlet dan berikan alasannya. Apakah jelas? Ya, siap. Terima kasih moderator. Silakan sematkan pertanyaan di kolom chat. Baiklah, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Izin bertanya. Ya, Alfat, lanjut. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Di sini saya ingin bertanya ya, seperti yang kalian paparkan tadi, yang kita tahu doping kan memiliki banyak dampak ya dalam dunia olahraga. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana pendapat kalian mengenai cara mengatasi penggunaan doping di dunia olahraga? Seperti yang kita ketahui, dalam dunia olahraga penggunaan doping itu kan tidak boleh. Nah, gimana sih cara untuk mengatasinya? Kurang lebih kayak gitu sih. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Alfat, jangan lupa sematkan pertanyaan di kolom chat. Baiklah, sembari kami mencari jawaban, kami melempar ke kelas Indralaya untuk menjawab pertanyaan dari rekan-rekan sekalian. Kepada moderator kelas Indralaya, kami persilakan. Bentar ya, saya absen terlebih dahulu ya. Amanda Yona. Hadir, Bu. Amrullah. Tidak ada. Elwansyah. Elwansyah tidak ada. Irfandi. Hadir, Bu. Siapa yang hadir ini? Irfandi, Bu. Riko. Tidak ada. Ahmad Salahuddin. Hadir, Bu. M. Fatan Alfito. Tidak ada. Supran Amar. Supran Amar. Hadir, Bu. Nur Aziza. Nurul Aziza. Hadir, Bu, Nurul. Katarina. Hadir, Bu, Rina. Hadir, Bu. Faradila. Hadir, Bu. Muhammad Riki. Muhammad Riki tidak ada. Muhammad Farhan. Hadir, Bu. Siapa hadir itu? Muhammad Farhan, Bu. Ahmad Firdaus. Ahmad Firdaus tidak ada. Rasendria. Ihsan. Hadir, Bu. Windy. Hadir, Bu. Fajar. Fajar Juanda. Hadir, Bu. Putri Intan. Hadir, Bu. Krisna. Hadir, Bu. Febi. Febi Kristiani Manurung. Ada? Tidak ada. Revi Mariska. Hadir, Bu. Okta Munawaro. Hadir, Bu. Hafiz. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Cetia. Hadir, Ibu. Aprilio Beni. Hadir, Bu. Muhammad Wahyu. Muhammad Wahyu Pratama ada? Tidak ada. Muhammad Priyatna. Hadir, Bu. Apriliani. Kartika Putri. Hadir, Bu. Dimas. Dimas Rajendra.
Ada ya. Muhammad Desi hadir, Rivaldi. Bu. Oke. Hadir, Bu. Oke, Nabila Safa. Hadir, Bu. Wanda ada ya. Fitri. Hadir, Bu. Hadir. Wahyu Togar. Siap, hadir, Bu. Muhammad Satria. Hadir, Bu. Dela. Hadir, Bu. Resi. Hadir, Bu. Ece. Hadir, Bu. Agi. Agi ada? Hadir, Bu. Enggi. Hadir, Bu. Wawa. Hadir, Bu. Zainuddin. M. Hadir, Bu. Zainuddin. Ada ya? Hadir, Bu. Ahmad Ridho Abiwan. Ahmad Ridho Abiwan. Tidak ada. M. Rafli. Hadir, Bu. Dimas Alfarizi. Hadir, Bu. Ananda Alfat. Siap, hadir, Bu. Zaki. Hadir, Bu. Tri. Hadir, Bu. Haris. Haris. Hadir, Bu. Haris, Bu. Ahmad Ridho Abiwan, Bu. Ada. Baru masuk. Ada sinyal tadi, Bu. Terkendala. Karis ada? Karis Fadil? Hadir, Bu. Karis Fadil, Bu. Hadir. Laila tadi izin ya. Iya, Bu. Hadir, Bu. Laila, Bu. Ada, Laila. Rizky Gustaman. Hadir, Bu. Taufik Hidayat ada ya. Muhammad Iqbal. Hadir, Bu. Muhammad Riko. Muhammad Riko Irfansyah ada. Hadir, Bu. Belinda. Hadir, Bu. Sandi Kurniawan. Sandi Kurniawan nggak ada ya. M. Dimas Praja. Hadir, Bu. Edwin Kodri. Hadir, Bu. Muhammad Rafli. Muhammad Rafli. Tidak ada. Nabila Rahmawati. Hadir. Rahmat Ridho Ilahi. Hadir, Bu. Ahmad Mukhlis. Ahmad Mukhlis Saputra, nggak ada. Ragil Setiawan. Ragil Setiawan, tidak ada. Harid Sofi. Hadir, Bu. Fajar. Hadir, Bu. Oke. Oke, silakan dilanjutkan. Bu, izin, Bu, ada yang belum dipanggil. Siapa? Intan Dea, Bu. Siapa? Intan Dea. Intan Dea. Udah tadi, udah. Bu, permisi, Bu. Ya. Itu, Bu, Riko kelas Indralaya masuk, Bu. Tadi wifi-nya mati bentar, Bu. Oh, kemana? Rambutnya tuh habis ngapain rambutnya itu? Habis kena angin semalam, kekencangan ya rambutnya ya? Rambut Riko ya? Enggak, Bu. Kekencangan apa angin semalam? Jadi rambutnya sampai berdiri semua Riko? Ya, Bu, mau potong rambut, Bu, hari ini, Bu, rencananya, Bu. Ya, rencananya aja terus Riko. Kalau masih kayak gitu terus ya nggak saya absen kan nanti. Ya, Bu, nunggu Nunggu opo? nunggu Randy, Bu. Minta temenin Randy soalnya nggak tahu dia. Ngapain kamu mesti nunggu Randy kayak anak SD aja, kayak Ya, anak Bu, saya soalnya aja. nggak tahu Foto tempatnya, rambut Bu, di sini, Bu. ditemenin. Masya Allah. Searching di Google itu, Riko. Tempat potong rambut. Nah. Ya. Mahasiswa. Ya udah lanjutkan aja. Izin, Bu. Ya. Randy belum dipanggil, Bu. Ahmad Mukhlis hadir, Bu. Teman saya dari kelas kalian, Bu. Randy kelas Indralaya ya?
Iya, Bu. Randy, kamu masuk nggak di kelas, Randy? Ini nggak Masuk, ada nih. Absennya nggak ada nih. Oh, Randy masuk di kelas. enrollnya. Nah, Izin, Bu. oke, dilanjutkan dulu aja. Saya cek dulu. Dijawab dulu aja, silakan. Halo ya, silakan dilanjutkan saja dulu. Izin, Bu. Izin, Bu. Izin melanjutkan. Oke, silakan. Baiklah, di sini kami baiklah di sini kami dari kelas Indralaya akan menjawab pertanyaan dari rekan-rekan semua. Dan yang pertama ada pertanyaan dari Cutia Oktarina yang akan dijawab oleh Saudari Amanda Yona. Kepada Saudari Amanda Yona dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Cutia Oktarina. Pertanyaannya ialah, ingin bertanya apa yang dimaksud dengan doping gen tersebut dan bagaimana cara kerjanya. Jadi, doping gen di mana DNA dikenalkan pada tubuh menggunakan virus tak aktif atau alat lain. Cara kerjanya dapat mengubah sifat genetik seseorang dan memperbaiki performa atletis dengan meningkatkan pertumbuhan otot, produksi darah, ketahanan, penyebaran oksigen, atau persepsi rasa sakit. Baiklah, terima kasih kepada Amanda Yona. Di sini selanjutnya apakah ada yang ingin menyanggah ataupun ada yang ingin menambahkan dari jawaban Amanda Yona? Muhammad Habib Sumayu kelas apa ya? Indralaya. Indralaya, Bu. Oke, silakan lanjutkan Indralaya ya. Oke, apakah ada yang ingin menambahkan dari jawaban Amanda Yona ataupun ada yang ingin menyanggah? Oke, sepertinya tidak ada yang ingin menambahkan. Saya kembalikan lagi kepada si penanya, kepada Cutia Oktarina. Bagaimana? Cut? Baik, terima kasih kepada Saudari Amanda Yona yang telah menjawab. Jawabannya bisa saya terima dan sangat memuaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya dijawab oleh Intan Dea Pangesti. Kepada Saudari Intan Dea, kami persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Randy, kamu belum enroll kelas ya? Ini nggak ada namanya? Iya, Bu. Kayaknya belum, Bu. Nah, Randy, udah. Maaf, Bu. Lanjutkan ya, silakan mahasiswa, silakan lanjutkan. Baiklah, terima kasih, Bu. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Yolanda Martin Saputri mengenai dari pertanyaan.
Pertanyaannya adalah bagaimana cara mengetes apakah seorang atlet tersebut menggunakan doping atau tidak. Biasanya dalam pertandingan itu panitia akan mengecek atletnya untuk mengetahui apakah seorang atlet menggunakan doping dilakukan terhadap urin atlet tersebut. Tes urin ini menggunakan metode kromatografi, adalah metode pemisah campuran untuk memisahkan berbagai zat, warna, dan tes urin ini untuk seseorang yang biasanya dicurigai menggunakan obat terlarang atau seorang atlet yang dicurigai menggunakan doping. Namun di sisi lain di sini atlet mempunyai hak selama proses tes doping. Yang pertama didampingi oleh perwakilan dan atau juru bahasa pilihan mereka, kemudian menunda pelaporan atas kecurigaan terhadap tes doping, kemudian memperoleh informasi lengkap soal proses pengumpulan sampel urin. Kemudian, di sini juga atlet mempunyai tanggung jawab selama proses tes doping. Yang pertama, selalu berada dalam pengawasan langsung DCO atau pengecek sejak bertemu DCO sehingga prosedur pengumpulan sampel selesai dilakukan. Kemudian menunjukkan kartu identitas, lalu melaporkan ke stasiun kontrol doping, kecuali ada alasan yang sah untuk menunda pelaporan. Yang terakhir, mematuhi prosedur pengumpulan sampel urin. Kembali kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Saudari Intan Dea Pangesti. Baiklah, di sini teman-teman, apakah ada yang ingin menambahkan ataupun menyanggah jawaban dari Saudari Intan Dea? Dipersilahkan. Bagi yang ingin menambahkan ataupun menyanggah, silahkan langsung off mic ataupun raise hand. Baiklah, sepertinya tidak ada lagi yang ingin menambahkan ataupun menyanggah. Kembali lagi kepada si penanya, kepada Wanda Martin, apakah jawaban dapat diterima? Baik, terima kasih kepada Saudari Intan telah menjawab pertanyaan dari saya. Jawabannya sudah jelas. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Saudari Wanda. Untuk selanjutnya pertanyaan ketiga dari Saudari Nurul yang akan dijawab oleh Muhammad Priyatna. Kepada Muhammad Priyatna, dipersilakan. Oke, baiklah, saya akan menjawab dari pertanyaan dari Nurul tadi ya. Kenapa alasan atlet untuk menggunakan doping? Yang pertama, dalam setiap kompetisi, kemenangan, prestasi, atau medali terkadang menjadi satu-satunya idaman bagi setiap individu atau kelompok tanpa mempertimbangkan hal-hal lain, sehingga memungkinkan atlet menghalalkan segala cara, termasuk doping. Alasan yang kedua yaitu, alasan yang selanjutnya itu dari masyarakat lingkungan. Masyarakat juga merupakan stresor yang cukup berarti. Kekalahan dalam bertanding selalu mendapat respon dari masyarakat, baik berupa cacian, kritikan, amukan, bahkan kemarahan yang tidak proporsional. Sehingga yang ada di benak atlet adalah harus menang dalam setiap event yang diikutinya. Alasan selanjutnya yaitu keinginan menang. Karena menang memang selalu ada dalam lingkungan pemain, baik pelatih maupun ofisial, bahkan keluarga. Sehingga dapat melahirkan keinginan dan rasa tanggung jawab yang tak terkontrol. Pemain merasa sungkan dan takut pada atasan jika kalah dalam bertanding, sehingga terjadilah kasus doping. Alasan selanjutnya yaitu kurangnya informasi tentang bahaya penggunaan doping bagi diri sendiri dan orang lain. Dan alasan yang selanjutnya yaitu para atlet atau pelatih sering kurang selektif menghadapi gencarnya tawaran obat-obatan dari produser. Propaganda, persaingan merebut bonus, misalnya merupakan salah satu pendorong bagi atlet untuk dapat merebut predikat terbaik pada setiap event yang dihadapi. Yang sayangnya terkadang dengan menghalalkan segala cara, termasuk menggunakan doping. Dan yang terakhir yaitu frustasi, karena latihan yang telah dilakukannya tidak kunjung membuahkan prestasi, sehingga terjadilah penggunaan doping bagi atlet. Itu saja jawaban dari saya. Kembali ke moderator. Oke, terima kasih kepada Muhammad Priyatna.
Di sini bagi rekan-rekan semua yang ingin menambahkan ataupun menyanggah dari jawaban Priyatna tadi, dipersilakan. Izin moderator untuk menambahkan. Silakan Saudara Desi. Baiklah, izin yang untuk menambahkan jawaban dari Priyatna. Nah, jadi dari pertanyaan Nurul tadi, hal yang paling utama bagi setiap orang itu pasti ingin menang ya. Setiap perlombaan atau apapun itu pasti ingin menang. Nah, yang paling utama itu ingin berusaha mendapatkan keunggulan, mendapatkan kemenangan dalam perlombaan tersebut dan akan mengalahkan saingan mereka. Nah, yang kedua itu dapat seorang atlet itu awalnya itu ingin coba ya bagaimana reaksi doping tersebut. Nah, lalu akan menjadi terus-menerus, yaitu akan mengakibatkan kebiasaan pada atlet tersebut. Nah, jadi tenaganya itu bisa dikatakan efeknya itu lebih kuat dari orang yang biasanya, atau tenaganya itu tidak seperti orang pada umumnya gitu. Menurut saya. Nah, untuk meningkatkan daya tahan atlet itu seperti doping insulin, lalu ada doping steroid, anabolik dengan cara menyuntik bukan obat-obatan akan mempercepat pemulihan cedera yang atlet miliki. Itu saja moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih atas tambahan dari Saudara Desi Ramadanti. Selanjutnya, apakah ada rekan-rekan yang lain yang ingin menambahkan ataupun yang ada yang ingin menyanggah? Oke, sepertinya tidak ada lagi yang ingin menambahkan. Saya kembalikan lagi ke bagaimana? Baik, terima kasih kepada Saudara Priyatna dan Desi. Jawabannya sudah cukup jelas, terima kasih. Oke, terima kasih Nurul dan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah memberikan pertanyaan dan sudah membantu menjawab pertanyaan dari kelompok kami tadi. Oke, selanjutnya Ibu izin Bu untuk semua pertanyaan sudah kami jawab. Oke, tadi bilang ada pertanyaan extra jus ya, energy drink ya, doping apa enggak? Jawabannya apa tadi? Enggak, Bu. Izin, Bu, enggak. Enggak. Menurut kalian yang lainnya gimana? Amunan. Ini. Yang lainnya gimana? Extra jus. Lagi tadi, extra jus. Apa lagi? Kandungannya apa kandungan extra jus itu? Ya, tipe mapar. Yang lainnya gimana? Ada kandungan suplemen ya. Gimana mahasiswa? Tapi Bu, menurut Desi itu bisa dapat dikatakan doping kalau pemakaiannya itu lebih, Bu. Doping kalau pemakaiannya berlebih. Yang lain gimana? Kalau menurut Lagi? saya, Mm-mm. soalnya penggunaan kafein yang pada extra dose sesuai dengan anjuran dan tidak akan menyebabkan. Oke, yang lain? Rusak semua lagi. Rusak kalau gitu. Gimana? Halo. Ya, kalau extra jus itu ya, mahasiswa ya. Kalian pernah nggak minum extra jus sebelum tadi? Tidak, Bu. Enggak ya? Tidak, Bu. Kenapa? Kenapa? Nggak kepikiran, Bu. Nggak kepikiran ya? Suka, Bu. Nggak suka ya? Jadi extra jus itu baik nggak?
buat badan. Dia termasuk suplemen atau apa sih extra just itu? Termasuk suplemen, Bu, dan vitamin. Suplemen. Iya, Bu, Mungkin termasuk. extra just itu suplemen. Minuman berenergi, Bu. Minuman berenergi berarti menambah energi ya. Iya, Bu, menambah stamina tubuh. Menambah stamina. Kalau doping tadi? Kalau doping tadi apa? Salah satunya. Tambah stamina juga ya? Benar nggak doping? Iya, Bu, sama menambah performa seorang tenaga. Iya, Bu. Sama, Bu. Jadi menurut kalian extra just doping apa enggak? Doping, Bu. Pemakaiannya lebih. Pemakaiannya. Jadi kalau minum sekali aja dia nggak jadi doping? Bisa. Mana ya, Bu? Yang lain gimana? Tidak, Bu, tidak menjadi doping kalau minum cuma sekali. Oh, tidak menjadi doping kalau minum sekali. Kalau Ya, berkali-kali jadi doping. nah, bisa jadi, Bu, karena Bisa penggunaan jadi. Oh, jangan konsumsi bisa jadi, bisa tidak. karena penelitian yang berlebihan itu menyebabkan tidak baik untuk tubuh. Halo. Ayo gimana mahasiswa? Lagi diskusi ya? Nggak apa-apa. Izin, Bu. Kalau menurut Ya, saya, extra silakan. jus pun kalau diminum sering-sering juga nggak bagus untuk badan, Bu. Bukannya menambah stimulus, mungkin Ah. Kalian kamu kan minum extra jus atau ada pengguna extra jus? Tidak suka, Bu. Nggak, ada nggak pengguna extra jus di sini? Edwin kayak, Bu. Nggak ada ya? Ah, nggak ada ya? Randy Hah? kayaknya, Bu. Randy. Josu. Mana Randy? Ada, Ada udah hilang juga Randy. ada, Bu, ada. Ren, gimana Ren? Pengguna extra jus kan temannya ya? Rasanya. Oh, segar sorry. Ya, jadi kalau kita lihat dari kandungannya ya di dalam di extra jus itu kan ada penambah stamina ya. Kalau di uji lab penambah stamina itu terdeteksi sebagai kandungan zat penambah stamina. Kalau kita mengkonsumsinya sebelum kita bertanding, kalau ada cek lab ya, tapi hasil labnya bukan kalian langsung cek nih, periksa langsung ada hasilnya enggak. Labnya kita hasil ceknya, hasil labnya kita kirimkan dulu ke negeri dia, melancongnya jauh ya hasil lab kita itu. Jadi mungkin ya paling cepat 2 minggu dari tes itu dapat hasilnya. Bisa terdeteksi karena kita tidak tahu kandungan yang sebenarnya di dalam extra jus karena dia penguat juga penambah stamina, nanti terdeteksi di sana sebagai doping. Kalau kalian minum jahe, kunyit, madu ya enggak. Sebelumnya ya. Karena dia bahannya udah jelas gitu loh. Ya ada penambah zat kimia segala macam enggak. Jadi kendala kita adalah kita nggak punya labnya. Lab menguji doping itu belum ada. Dan yang diuji pun itu random, nggak semuanya diuji. Diambil semua sampelnya. Ya kita bangkrut nanti negara kita ya. Karena mengirimnya ya ke luar negeri sana gitu loh. Belum nanti sampelnya pecah, balik lagi. Itu nggak tahu kita trouble-nya di jalan uji si doping tadi ya. Jadi kalau saya sarankan ya kalau kita sebelum bertanding itu jangan coba-coba lah minum suplemen atau janganlah. Karena takutnya itu terdeteksi. Ya. Kayak extra jus itu juga kita nggak tahu kandungannya apa. Apa yang membuat stamina kita bertambah itu apa? Kalau kita lihat kandungannya ya udah jelas penambah stamina ya berarti ada indikasi di sana zatnya termasuk doping di sana. Lalu yang jelas apa? Pewarna, pengawet. Ya enggak? Kalau awalnya kita lesu, tiba-tiba jadi seger, itu kan berarti kan udah ada indikasi bahwa itu zatnya penambah. Ya. Kayak, jadi dia tergantung juga sih dopingnya mau
mau yang kemana tadi. Kalau yang beta tadi ya, dia biasanya yang mau fokus, tenang gitu, supaya jantungnya tidak berdebar. Kayak orang panahan ya, dia kan perlu fokus yang tinggi ya, dia nggak, kalau jantungnya berdebar-debar terus ya apa, dia hilang konsentrasi ya. Jadi beda-beda, jadi setiap cabang olahraga itu beda-beda maunya kemana, pakai yang jenis yang mana ya. Tapi yang ke morfin tadi ya, morfin yang bagian atas tadi, biasanya seperti itu. Ada juga yang steroid tadi yang cewek ya, kalau kita seringan itu jadi kita lebih maskulin. Maskulin di sini kita tim. Nah, jadi kalau hati-hati nih cewek, kalau kita tidak tahu kita konsumsi apa, tiba-tiba tuh kelenjar mamai kita ngecil, tiba-tiba suara kita tiba-tiba jadi serak-serak gitu ya, tiba-tiba jadi berotot. Nah, kan bahaya. Nah, ya kan? Jadi hati-hati ya. Kenapa orang mau, tadi ada pertanyaan, kenapa orang mau menggunakan doping? Tadi benar kata temannya tadi, mau menang. Mau menang, prestis, yang jelas dia mau menang, jadi menghalalkan segala cara. Dia makanya kalau menang itu boleh latihannya berdarah-darah, itu boleh latihannya berdarah-darah, tapi tanpa ada doping di sana. Kalau udah kita pakai doping ya berarti kita enggak fairness tadi, enggak sportif tadi. Ya, karena tadi menghalalkan segala cara tadi, tapi dihalalkan semua termasuk doping tadi, karena doping kan efeknya jangka panjang ya, bukan karena dia. Kalau cewek kan kita bahaya juga ya, nanti menjadi tidak subur, kelenjar kita, mamai kita menjadi mengecil ya, terus suara kita tiba-tiba nanti ada kelebihan, tiba-tiba tumbuh jagung, kan nggak lucu gitu ya. Nah, jadi intinya kita boleh nih menghalalkan, boleh kita latihannya sampai berdarah-darah, tapi ketika latihan gitu loh, berkeringat-keringat boleh, tapi jangan pakai doping. Cukup motivasinya dari dalam aja. Menang pasti kita mau menang semua ya, tapi caranya tetap harus on the track, tetap di track yang lurus ya. Mahasiswa ya. Dengan doping gen, oke, udah dijawab temennya. Doping itu berbahaya bagi kesehatan tubuhnya, oke, itu udah jawab ya semua ya. Doping, ada jenis doping yang sering digunakan oleh atlet. Tadi ya, ini yang saya bahas tadi ya, kenapa orang berbeda-beda. Tadi sesuai dengan atletnya apa, cabangnya apa ya. Jadi keempat tadi, yang mau fokus ya yang ke beta. Kalau mau kuat yang tadi. Kalau sprint tadi mungkin dia lebih ke yang pertama ya, morfin tadi, lebih semangat. Kalau kita kan gitu biasanya kita nggak percaya diri ya. Nah, kalau nggak percaya diri tadi yang pertama tadi. Sebenarnya kan tubuh rileks, biasanya morfin dalam tubuh kita itu keluar. Ada hormonnya yang membuat diri kita bahagia ya. Nah, jadi kalau keluar gitu loh, jadi bahagia intinya. Jadi tubuh kita bisa rileks sendiri ya, mahasiswa ya. Kalau kalian stres, soalnya tadi udah siap ya, kalau stres sendiri ya hilang semua. Jadi tanding 80%-nya mental loh. Ya. Kalau mau tanding itu sudah 8%. Tapi kalau udah mentalnya udah jelek, udah selesai. Mau latihan apa psikologisnya kan udah selesai. Ya, mahasiswa ya. Jadi pada intinya pada saat bertanding itu sangat penting. 80% ya. Bisa dibaca kalian di bukunya Prof. Sukadianto, itu ada yang menyebutkan 80% ya psikologis ya, menentukan keberhasilan atau kemenangan pertandingan. Oke, menurut saya itu aja ya mahasiswa ya. Masih ada pertanyaan yang belum dijawab. Kirain saya tadi udah semua. Belum, Bu. Tadi langsung Ibu potong. Oh, perasaan tadi udah semua ya? Udah semua. Dari mana yang udah semua tadi? Ada tambahan, Bu. Tadi ada tambahan, Bu, dari untuk kelas pertanyaan untuk kelas Palembang, Bu. Oke. Tadi udah saya jawab ya, kira-kira kayak gitu ya. Ya udah, kalau udah saya terjawab, ditutup saja lah ya, dikasih simpulan, kan nggak mungkin lagi diulang lagi, nggak apa-apa. Ya, silakan mahasiswa. Ya, disimpulkan saja ya, apa ya doping itu ya, pada intinya apa? Silakan dikasih simpulan mahasiswa. Ini kita yang kuliah kok semakin hari semakin banyak ya. Ya, mahasiswa ya. Jadi ya tolonglah ya yang kuliah yang rajin ya. Ya.
Tolong Desi warna ya, nanti recordnya SS-nya dari pertemuan 4 ya. Belum ada ya. Tolong dikirimkan nanti ya, baik simulasi maupun ilkes ya. Baik, Bu. Oke, Bu. Tunggu kirimkan di grup aja ya. Ya, Bu. Oke, silakan disimpulkan perkuliahan hari ini apa? Baiklah, izin Bu untuk menyimpulkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa doping merupakan upaya meningkatkan performa dalam olahraga dan tidak terkait dengan indikasi medis. Bahan terlarang dikelompokkan dalam beberapa macam doping, yaitu stimulan, narkotik, analgesik, anabolik, steroid, penghalang beta, diuretika, peptida, hormon. Metode dan pengelompokan dengan adanya badan anti doping atau WADA, ini pengguna doping ini di dunia olahraga akan berkurang walaupun tidak mengurangi perbuatan doping yang mengikuti perkembangan zaman. Baiklah, itulah kesimpulan dan itulah hasil pemaparan dari kelompok kelas Palembang dan Indralaya. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan di screenshot terlebih dahulu. Kita akhiri perkuliahannya. Desi boleh bantu enggak? Baik, saya yang SS ya. Silakan teman-teman. Oke. Slide 1, 1, 2, 3. Slide 2, 1, 2, 3. Slide 2, 1, 2. Slide 3, 1, 2, 3. Oke, udah ya. Saya izin live ya, mahasiswa ya sekalian ya. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Yuk, sama-sama. Yuk.